Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, mantap. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu yang wajib kita ketahui ada 20. Ini yang wajib kita ketahui ya. Jadi namanya itu sifat 20. Dari sifat yang 20 ini namanya ada itu wujud, qidam, baqa, mukalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, hayat, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu, dan seterusnya sampai 20 nanti. Saya ingin menjelaskan satu persatu. Yang pertama wujud. Wujud itu artinya ada. Penjelasannya untuk belajar. Ini untuk belajar. Wujud itu kita bagi 3, ya. Sebenarnya wujud itu tidak ada pembagian sama sekali. Wujud adanya Allah. Allah itu ada, itu aja. Tapi kalau seperti itu kita tidak bisa mempelajari. Makanya untuk belajar wujud itu yang ada itu dibagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, wujud atau ada pada diri Allah. Yang kedua, apa itu yang ada pada diri Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yang ada pada diri kita. Jadi apa yang ada pada diri Allah, apa yang ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah, dan yang ketiga apa yang ada pada diri kita. Yang ada pada Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Ada 4. Zat, sifat, asma, af'al. Zat itu semata-mata zat Allah. Penjelasan saya kali ini akan menjurus kepada diri kita. Akan menjurus kepada diri kita. Ya. Yang ada pada Allah, saya ulangi, zat, sifat, asma, af'al. Ada 4. Zat, semata-mata diri kita berasal dari zat Allah. Yang kedua, sifat. Sifat yang ada pada diri kita, semuanya itu adalah sifat Allah. Nah, apa saja sifat Allah itu? Saya sebutkan, hidup. Hidup diri kita ini itu milik Allah. Itu namanya hayat. Nanti namanya itu di dalam tadi sudah saya sebutkan, ada namanya hayat, qudrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu. Itu namanya sifat ma'ni. Itu yang pertama hayat. Hayat itu hidup. Ya. Nah, ini yang milik Allah loh. Yang saya jelaskan, yang wujud dibagi 3, yang ada pada diri Allah itu kan ada 4 tadi, zat, sifat, asma, af'al. Zat Allah semata-mata. Dah kita taruh dulu. Yang kedua, sifat. Seluruh sifat yang ada ini adalah sifatnya Allah. Yang ketiga, asma. Asma itu maksudnya nama diri Allah. Seluruh nama yang ada pada diri kita itu nama diri Allah. Seluruh nama. Artinya kita punya banyak nama. Iya. Maksudnya tandanya Allah itu hidup pada diri kita, si Hayu nama dirinya. Tanda Allah yang berkuasa pada diri kita, Qadirun nama diri Allah tersebut. Nah, seperti itu ketujuh-tujuhnya. Jadi zat, sifat, asma. Afa'al yang keempat. Afa'al itu kelakuan diri Tuhan. Setiap kelakuan, perilaku apapun pada diri kita, semuanya itu milik Tuhan, dari Tuhan. Jadi diletakkan di diri kita. Kira-kira seperti itu.
Saya masuk yang kedua, yang ada pada Nabi. Yang ada pada Nabi atau Rasulullah itu juga ada 4. Apa itu? Sidik, tablik, amanah, fatonah. Sidik artinya benar Rasulullah. Rasulullah itu dibenarkan oleh Allah dan dibenarkan oleh umatnya. Jadi apapun perkataan yang dikeluarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah dibenarkan oleh Allah dan dibenarkan oleh umatnya. Nah, jadi itu adalah sifat Nabi kita, sidik. Yang kedua, tablik. Tablik itu artinya menyampaikan. Rasulullah itu menyampaikan apa yang milik Tuhan yang ada pada dirinya, dia menyampaikan kepada Allah. Apa yang disuruh oleh Tuhan menyampaikan kepada umatnya, dia sampaikan kepada umatnya. Nah, jadi itu artinya tablik. Jadi Rasulullah itu menyampaikan ilmu agama Islam kepada seluruh umatnya, dan menyampaikan kepada Allah apa sesungguhnya itu yang ada pada dirinya yang milik Allah. Semuanya disampaikan. Jadi disampaikan kepada Allah, juga disampaikan kepada manusia. Ilmunya disampaikan kepada manusia. Dan yang milik Allah tadi, yang ada pada diri dia, dia sampaikan kepada Allah. Itu tablik. Sidik, tablik yang ketiga itu amanah. Jadi Rasulullah itu adalah seorang pemegang amanah. Rasulullah itu tidak ada menyia-nyiakan amanah dari Allah. Apa itu amanah dari Allah? Semua yang dititipkan Allah pada diri Nabi, semuanya tidak diambil, tidak ada yang diambil sama Nabi. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Nah, jadi itu juga diajarkan kepada umatnya. Apa yang dia miliki sama dengan apa yang kita miliki, seperti sifat-sifat ma'ani yang 7 tadi, diajarkan oleh Nabi kita melalui yang awalnya melalui sahabat-sahabatnya dan terus kepada murid-murid dan sampai kepada kita. Jadi amanah amanah kepercayaan Rasulullah itu oleh Tuhan dan kepercayaan Rasulullah itu oleh umatnya. Jadi seluruh umat Nabi Muhammad tetap percaya kepada Nabi Muhammad SAW itu sampai sekarang. Yang keempat, fatonah. Fatonah itu artinya cerdik. Cerdik Rasulullah. Cerdik dalam segala hal. Cerdik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan agama kepada umatnya. Cerdik dalam menyampaikan dirinya kepada Allah. Ada cara, itu yang dimaksud cerdik. Ada trik, ada ilmu yang dia ketahui untuk menyampaikan apa milik Allah yang ada pada dirinya, apa yang harus disampaikan kepada Allah, itu semuanya dengan cara ilmu dan amanah, dan yang 3 tadi dipakai semuanya tambah cerdik. Nah, jadi sidik, tablik, amanah, fatonah. Fatonah itu artinya cerdik. Jadi untuk mengamalkan semuanya ini, yang cerdik itu juga dipakai, termasuk untuk menyampaikan kepada umatnya, juga dia memakai ilmu cerdik. Sebab itu sifat yang ada dikasihkan oleh Tuhan sama Rasulullah. Ya. Terus yang ketiga, wujud tadi dibagi 3 kan? Ada pada Allah, ada pada Nabi, ada pada kita. Yang ada pada diri kita apa? Diri kita tidak ada apa-apa. Makanya ayat yang berlaku untuk diri kita, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul azim itu tidak berlaku untuk Nabi, tidak berlaku untuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berlaku untuk kita. Kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak jenis daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.